Angels itu kan iman itu bertumbuh di dalam penderitaan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini perjalanan Rasul Paulus tadi kan. Rasul Paulus itu setelah melihat dengan mata dan kepala sendiri pada waktu itu Stefanus itu dibunuh, dilempari batu. Itu Paulus di situ. Karena Paulus itu adalah paling benci kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka setelah melihat seperti itu, hati mereka itu seperti berkobar-kobar untuk terus melanjutkan apa yang terjadi di dalam Stefanus tadi. Maka Rasul Paulus berangkat ke Damsyik, rencananya untuk meminta surat kuasa untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu ceritanya. Nah, tapi di dalam tengah perjalanan itu Tuhan Yesus mendatangi kepada Paulus tadi. Nah, disitulah kasih sayang Allah pada Tuhan itu kepada umat manusia yang membenci kepada Tuhan itu malah dipanggil. Itu. Jadi setelah mendengar suara Tuhan, dia itu buta. Akhirnya dia diperintahkan untuk datang ke hamba Tuhan, dan hamba Tuhan itu sudah diberitahu. Tapi hamba Tuhan juga mungkin juga ragu-ragu soalnya Paulus itu adalah orang yang pembunuh kepada orang-orang yang tidak pandai. Tapi karena pendengaran itu jelas, akhirnya Paulus datang ke situ dan seterusnya, akhirnya bisa melihat kembali dan berangkat ke Yunani untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah ini terjadi di Yunani. Jadi Yunani itu ada suatu rumah ibadah. Itu kepala rumah ibadah itu orang Yahudi, tetapi istrinya orang Yunani, mempunyai anak, Timotius itu. Jadi akhirnya kepala rumah ibadah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan anaknya itu menjadi anak angkat yang iman itu kepada Paulus. Ini adalah perjalanan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menyampaikan bahwa tadi kan penderitaan itu pasti ada ya Bu R ya. Jadi Bu Adit juga undang-undang. Saya ingin memuji nama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, susah sedih penyakit yang aku alami, Tuhan Yesus pasti menolongku. Tuhan Yesus juru selamatku. Segala perkara dapat ku tanggung, susah sedih penyakit yang aku alami, Tuhan Yesus pasti menolongku. Tuhan Yesus gembalaku. Segala perkara dapat ku tanggung, susah sedih penyakit yang aku alami, Tuhan Yesus pasti menolongku. Tuhan Yesus sahabatku. Di dalam Alkitab itu disebutkan bahwa engkau tidak aku anggap sebagai hamba, tetapi engkau anggap sebagai sahabat. Jadi kita itu sahabat-sahabatnya. Nah, tapi penderitaan dalam hidup kita itu tetap ada. Tadi ada yang mengutip perjalanan Ayub ya. Ayub itu luar biasa. Ayub itu. Sehingga Ayub seperti itu ya. Nah, pada waktu itu kan kalau kita jeli membaca di dalam kitab Ayub, di situ Bapak Ibu akan menemukan suatu firman yang mengatakan bahwa Tuhan itu dibujuk oleh iblis untuk
Ayub seperti itu. Itu ada di firman itu. Saya lupa ayatnya ayat berapa. Nanti bisa dipelajari di rumah. Jadi Tuhan berfirman di situ bahwa Tuhan dibujuk oleh iblis untuk Ayub itu seperti itu. Itu bisa dipelajari mulai Ayub pertama. Ayub pada waktu itu kan anak-anak Tuhan ngumpul dan iblis atau setan itu datang. Tuhan itu tanya, dari mana kamu? Dari menjelajah bumi. Kamu melihat hambaku Ayub yang orang yang saleh, yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ya itu kan karena engkau memberi berkat yang luar biasa. Coba. Nah ya gitu. Coba. Nah akhirnya Tuhan berfirman kepada setan tadi, itu kuserahkan kepadamu, tetapi jangan menyentuh nyawanya. Nah inilah supaya nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Nah itu nanti akhirnya Tuhan itu berfirman, engkau membujuk aku. Akhirnya Ayub kan juga ya, seperti mengalami ya sudah penderitaannya luar biasa, anaknya habis, semua habis, dan handai-handai tolannya itu datang kepada aku tambah apa memberi walah tidak karu-karuan. Tapi Ayub tetap imannya kepada Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu, jadi mari kita pelajari firman itu dengan seksama. Nanti akan menemukan bahwa penderitaan setiap orang itu pasti ada, tapi Tuhan memberi jalan keluar dan mesti memberi keselamatan. Jadi apa yang dirasakan Bu Bu Paini sendiri juga tidak sama. Apa yang dirasakan Bu Lantit ya tidak sama, dan seterusnya. Apa yang dirasakan Pak Partono ya tidak sama. Ya satu sama lain tidak sama. Beda-beda penderitaan, perjalanan hidup kita itu. Tapi ingat, Tuhan itu pasti menolong pada saat yang tepat. Tuhan itu menolong, tapi pada saat yang tepat, bukan kehendak kita, tetapi Tuhan. Nah itu tadi, iman itu bertumbuh di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sedikit saya ada kemarin itu saya juga ada persoalan, yaitu saya dulu punya mobil. Setelah istri saya dipanggil Tuhan, saya jual. Nah, mobil itu saya jual. Saya ingat tahun saya malah melihat ke makam dulu kok. Oh, istri saya dipanggil Tuhan tahun 2017. Mobil itu saya jual tahun 2018. Pada orang Ladi, saya ingat orang desanya Mojobilang, tapi saya tidak ingat orangnya siapa namanya. Tapi karena petunjuk Tuhan, anak saya Lea itu mempunyai data siapa namanya dan sebagainya. Nah, tilang sekarang itu tidak dikenakan kepada yang nyetir, tapi dikenakan kepada yang punya mobil. Nah, orang itu ditilang, terus tilang elektronik sekarang itu. Nah, tilangan itu nama saya, Janji Zakaria. Akhirnya saya yang kena. Saya mendapat panggilan ke Samsat untuk itu. Nah, saya ingat mempunyai teman dulu Kapolsek ini, Pak Pri. Saya bel, saja omong-omongan. Oh, nggih Pak Janji, saat ini tilang elektronik ngoten niku. Saat ini kan datang ke Samsat menyampaikan bahwa mobil itu sudah dijual tahun sekian. Oh nggih Pak. Akhirnya
saya kan tidak bisa ke sana. Anak saya, istrinya Lea, suaminya Lea itu sana, karena datanya sudah, Lea sudah punya itu. Namanya ini, mobil nomor ini, nomor itu, terus langsung ke sana. Langsung ke sana disampaikan, akhirnya sekarang mobil itu diblokir. Jadi saya sudah lepas dari apa ya, dari mestinya saya yang akan membayar itu ke saya, tapi Pak Pri sudah bilang ini pun dengan lapor hilang, ini mungkin dengan lepas mobil bebenarkan penelitian berikut. Ini adalah apa ya, Tuhan itu menuntun. Saya ingat yang beli itu orang Mojo Bilang itu ke Melati. Tapi Lea mempunyai data lengkap, namanya, terus di mana tahun berapa mobilnya itu ada lengkap Lea. Ya itu yang dipakai. Jadi Tuhan itu menuntun kepada kesusahan kita itu. Jadi sekarang mobilnya itu sudah diblokir, tidak bisa diperpanjang. Itu diperpanjang Pak, diperpanjang tanpa melalui saya. Iya, STNK-nya kan mestinya mati sudah diperpanjang. Lah, saya pada waktu itu dialog dengan Pak Pri, itu kan sudah diperpanjang, mestinya kan mati. Kok bisa lolos kalau tidak ada KTP saya? Iya Pak Janji, itu oknum Pak Janji yang meloloskan itu. Oh, nggih, ampun, matur nuwun. Jadi sekarang mobil itu sudah diblokir. Dan akhirnya tidak bisa diperpanjang lagi. Ini jadi di dalam penderitaan kita itu Tuhan mesti memberi jalan keluar. Nah, kemarin itu saya tidak Pak Pri mengunjungi kemana itu, saya tidak bisa ke Pak Gadot yang masih di rumah sakit. Tetapi kemarin karena Tuhan sudah memberi jalan keluarnya, saya diajak Pak Pri ke Pak Gadot kemarin itu. Saya ke sana dan Pak Pri ibadah di sana dan sebagainya. Inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Bapak-bapak di depan tadi, bahwa jangankan kita, wong Tuhan saja itu dibujuk oleh iblis. Ada itu di surat Ayub. Monggo nanti dipelajari di rumah ya, yang seksama belajarnya. Sudah pernah saya baca itu. Loh, nek Gusti Allah dawuhe iku dibujuk oleh iblis. Apa maneh kita? Ya lebih dari dibujuk itu dulu. Ya tidak karu-karuan kita. Tapi karena kita itu selalu mepet kepada Tuhan Yesus memberi jalan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi bahan mempertebal iman kita pada Tuhan, bahwa penderitaan apapun kalau kita serah kepada Tuhan,